Dan untuk membahas perkembangan terkini penyidikan kasus ibu muda yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri yang masih berusia balita. Kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore, Mbak Vera. Ya, Pak Ade, ibu muda berinisial R yang melecehkan anak balitanya ini menyerahkan diri ke polisi. Apa motif pelaku sebetulnya untuk melakukan pelecehan tersebut dan apakah karena penyimpangan seksual ataukah murni karena masalah ekonomi? Ya, saat ini masih terus dilakukan pendalaman, Mbak, oleh Subdit Siber, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan tersangka, namun perlu diingat bahwa keterangan tersangka ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus disandingkan dengan alat bukti lain, keterangan lain, barang bukti lainnya, sehingga alat bukti dan fakta peristiwanya menjadi utuh. Berdasarkan keterangan tersangka mengaku ada yang menyuruh ya melalui sebuah akun Facebook dengan iming-iming indikasi uang 15 juta, kemudian tahap pertama tuh diminta untuk mengirimkan foto tanpa busana. Setelah foto dikirim, tahap kedua diminta lagi untuk mengirimkan video agar pelaku melakukan hubungan badan dengan suaminya. Tersangka menolak, kemudian akhirnya diancam bahwa fotonya akan disebarkan. Kemudian tersangka menjelaskan bahwa sementara hanya tinggal saat itu ada sama anaknya. Ya udah, diminta foto bersama melakukan pelecehan terhadap anaknya. Akhirnya tersangka membuat video tersebut. Ya, sementara motifnya sampai dengan saat ini adalah ekonomi. Namun penyidik sekali lagi tidak mudah percaya begitu saja. Ini masih dilakukan pendalaman. Hari ini masih berlangsung pemeriksaan psikologi ya dengan bantuan Bak SDM, Bak Psikologi dari Biro SDM Polda Metro Jaya. Hari ini dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka. Kemudian besok juga. Jadi tahap pemeriksaan psikologi ada 2 hari. Ini bagian dari scientific crime investigation ya yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimsus, bahwa penyidikan itu harus dilakukan dengan metode berbasis ilmiah. Ini masih sementara didalami, sesuai Mbak, dengan ya, pengakuan motifnya dari ibu muda R bahwa motif ekonomi sebagai motifnya begitu ya, tapi masih didalami lagi. Nah, dari ya. pengakuan ibu muda ini sudah berapa kali sebetulnya melakukan aksi keji melecehkan anak balitanya ini? Ya, pada faktanya sampai dengan saat ini penyidik menemukan ada 2 video ya, 2 video pelecehan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terhadap anaknya. Peristiwanya terjadi atau pembuatan video itu berlangsung sekitar tahun 2023 saat anak ini atau korban, anak kandungnya itu berusia 3 tahunan ya. Inilah yang membuat korban ya dibilang terperdaya, dibilang tidak sadar ya, anak usia 3 tahun ya Mbak ya, belum paham apa yang sedang dilakukannya karena tersangka adalah ibunya, sehingga korban menuruti keinginan atau arahan dari ibunya. Ini sangat memprihatinkan kejadian ini, Mbak. Pada saat ibu R ini kemudian melakukan pelecehan kepada anaknya, itu ada siapa di rumah tersebut? Apakah ibu dan anak ini hanya tinggal berdua atau ada ayahnya juga, ayah korban? Ada, mereka tinggal bertiga. Saat kejadian itu ayah korban tidak ada atau suami tersangka tidak ada. Pekerjaannya adalah pengamen. Ya, saat pembuatan video itu, peristiwa itu tidak ada di tempat. Ya, ini kami juga mengimbau, mohon dengan hormat agar yang mendapatkan video tersebut stop di kita, jangan disebar luaskan lagi karena menyebar luaskan transmisi atau konten elektronik yang bermuatan asusila ini dapat diancam pidana ya, hati-hati, dan ini juga sangat merugikan korban ya. Mohon kita kerjasama. Berawal pengungkapan ini adalah dari patroli siber yang dilakukan oleh Subdit Siber di Treskrimsus. Tapi kami berharap patroli siber ini kita lakukan secara bersama-sama ya. Kami mengajak masyarakat apabila menemukan konten-konten seperti ini mohon dilaporkan ya kepada kami Polda Metro Jaya, bisa hubungi 110 gitu ya. itu hotline Polri ya. Ini sama-sama kita stop dan kita cegah. Mari kita bijak bermedsos, Mbak. Baik. Pak Ade, pelaku menyebut ada seorang yang mengiming-imingi di media sosial uang 15 juta rupiah itu. Jadi apakah sudah diketahui identitas pelaku ini?
Ya, ini masih terus didalami. Ya, sekali lagi keterangan tersangka tidak begitu saja dipercaya, harus disandingkan dengan alat bukti yang lain sehingga fakta peristiwa itu menjadi fakta hukum. Ya, ini masih terus didalami, Mbak. Mohon waktu, penyidik masih bekerja ya. Nanti apabila ada update akan kami sampaikan lebih lanjut. Oke, tapi apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Ibu R memang benar menerima uang 15 juta rupiah yang dijanjikan? Sampai dengan saat ini belum ada. Belum ada bukti pendukungnya yang mengarah pada peristiwa sebagaimana yang disampaikan oleh tersangka dalam proses BAP. Dan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan, Mbak, oleh penyidik. Oke, tersangka ini adalah Ibu Muda R, jadi statusnya sudah ditingkatkan begitu ya? Sudah, sejak kemarin sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Ini ada 3 pasal berlapis yang dipersangkakan oleh penyidik. Yang pertama pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, itu ancamannya 6 tahun, Mbak. Ya, menyebarkan transmisi elektronik yang bermuatan atau berkonten pornografi, asusila. Kemudian pasal yang kedua tentang tindak pidana pornografi, pasal 29, ini ancaman pidananya justru lebih tinggi, itu paling lama 12 tahun, dan pasal yang lapisan yang ketiga adalah pasal 88 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ini ancamannya paling lama 10 tahun. Ya, ini akan dilakukan proses tuntas. Penyidik juga berkomunikasi dengan stakeholders. Ibu Ketua KPAI juga sudah kami komunikasikan, beliau sangat mendukung dan akan mengawal juga kasus ini. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, ini dibilang modus baru, ini bisa dikatakan seperti itu ya, karena ini adalah ibu dan anak sendiri ya. Iya. Tapi untuk pelaku kejahatan siber ini memang tadi Pak Ade katakan masih didalami dan dicari begitu ya, menelusuri di mana posisi dari pelaku kejahatan siber ini dan benar adakah pelakunya ataukah tidak. Tapi dari kesaksian ataupun keterangan dari Ibu Muda R, apakah memang pernah bertemu atau hanya benar-benar kenalnya melalui sosial media saja? Sejauh ini berdasarkan fakta pemeriksaan dari sosial media saja, Mbak. Ya, dari akun Facebook mereka. Ada akun namanya I, itu ini sedang didalami siapakah I ini, apakah benar pemilik akun ini yang menyuruh tersangka untuk melakukan hal ini masih terus dilakukan pendalaman ya. Pada faktanya telah terjadi penyebaran konten elektronik bermuatan asusila yang diduga dilakukan oleh tersangka dan korbannya adalah anak. Baik, Pak Ade, Ibu Muda R yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengaku diancam foto tanpa busana. Jika tidak mau melakukan pelecehan seksual itu kepada anaknya begitu ya, akan disebarkan. Mengapa pelaku sebetulnya menginginkan foto Ibu R itu tanpa busana? Kalau dikatakan dijanjikan akan mendapatkan kerjaan, kerjaan apa sebetulnya? Ya itu Mbak, awalnya berdasarkan keterangan tersangka diiming-imingi pekerjaan berupa mengirimkan foto badannya tanpa menggunakan baju, kemudian akan dikasih uang. Nah, setelah foto itu dikirim ke pemesan melalui akun Facebook tersebut, nah akhirnya muncullah perintah kedua hingga ancaman perintah ketiga. Inilah yang dijadikan dasar yang membuat pelaku, berdasarkan keterangan pelaku, akhirnya melakukan pembuatan video dengan anaknya. Ini juga mohon berhati-hati masyarakat ya, karena kalau kita berkomunikasi dengan seseorang di media sosial, belum tentu saya berkomunikasi dengan Mbak Vera misalkan, dengan akun sosmed Mbak Vera, belum tentu Mbak Vera, karena kita harus pastikan juga ya. Jadi ini harus berhati-hati dalam menggunakan medsos. Apabila ada hal-hal yang merugikan, berpotensi kita melakukan tindak pidana tertentu, ini juga harus sadar ya, harus cerdas kita menyikapinya. Oke, kita nantikan bersama pendalaman dari pihak kepolisian terkait dengan pelaku kejahatan siber ini. Terima kasih Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak, salam presisi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.